Kabar gembira, proses naturalisasi 3 pemain baru timnas Indonesia. Kelebihan Joy Palupesi, tandem baru Tom Haye. Bocoran nasib Elkan Bagot dengan Patrick Kluivert. Respon berkelas Nova Arianto tetap target timnas Indonesia U17. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bocoran nasib Elkan Bagot di tangan Patrick Kluivert. Kabar kurang sedap menghampiri Elkan Bagot yang sebelumnya digadang-gadang bakal mendapatkan kesempatan dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Pasalnya bersama Blackpool FC musim ini, Bagot memang sering cedera. Namun dalam 1,5 bulan terakhir, bek bertinggi 196 cm ini selalu menjadi andalan Blackpool FC. Terbukti dari 8 laga yang telah dijalani, Elkan Bagot selalu bermain dengan catatan 5 kali menjadi starter. Hebatnya dari 8 laga tersebut, Blackpool FC tidak terkalahkan dengan rincian 3 menang dan 5 imbang. Karena itulah banyak pecinta sepak bola tanah air yang melihat Elkan Bagot layak untuk membela timnas Indonesia setelah terakhir kali memperkuat skuad Garuda pada Januari 2024. Namun pecinta sepak bola tanah air pun harus bersabar melihat Elkan Bagot comeback ke timnas Indonesia. Pasalnya, ia dinilai masih kalah saing dengan bek-bek seperti Jesus, Hilgers, Rizky Ridho dan juga Justin Hubner. Belum lagi ada Kevin Dix dan Calvin Verdong yang bisa diandalkan sebagai bek tengah timnas Indonesia. Sebagaimana dibocorkan oleh pengawal sepak bola nasional Bung Harpa, Bagot hampir pasti tak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Tidak diketahui pasti alasan bek jangkung itu belum mendapatkan kepercayaan dari pelatih Garuda. Satu hal yang pasti, kini menarik menanti siapa saja 27 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Coach Patrick untuk laga kontra Australia dan juga Bahrain. Respon berkelas Nova Arianto tetap target timnas Indonesia U17. Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto tidak merasa terbebani dengan target lolos ke Piala Dunia U17 yang dibebankan oleh PSSI. Sebagaimana diketahui, kegagalan timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri menimbulkan kekecewaan bagi pecinta sepak bola tanah air. Terlebih, tim yang telah melakoni TC panjang tersebut juga ditargetkan sama untuk lolos ke Piala Dunia U20. Menanggapi hal ini, Nova menegaskan bahwa timnas U17 bukanlah timnas U20. Dirinya pun telah mempersiapkan anak asuhnya dengan matang serta konsisten. Nova Arianto sendiri mengakui telah menggembleng para pemain mulai dari latihan fisik hingga taktik. Mantan asisten STY tersebut pun menilai target yang dibebankan akan dijadikannya sebagai motivasi untuk membawa timnya melaju ke Piala Dunia U17 2025 yang mana akan berlangsung di Qatar. Pelatih asal Semarang itu pun tak lelah memberi wejangan kepada anak asuhnya agar tak takut bermimpi besar. Kami mencoba mempersiapkan sebaik mungkin tim ini agar kami bisa lolos ke Piala Dunia U17. Jangan pernah takut punya mimpi yang besar, karena selalu percaya kalau memang ini rencananya, semuanya akan dimudahkan. Demikianlah kata Nova Arianto. Tak bisa dipungkiri, timnas Indonesia U17 dapat bermain di Piala Dunia U17 jika mereka mampu lolos ke babak grup Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi pada April nanti. Jika lolos ke Piala Dunia U17, ini akan menjadi kesempatan kedua Indonesia, yakni untuk berpartisipasi pada ajang itu setelah edisi sebelumnya, pada tahun 2023 tepatnya kala menjadi tuan rumah. Kelebihan Joy Palupesi, tandem baru Tom Haye. Pertama, kemampuan tackle. Joy Palupesi dikenal sebagai gelandang bertahan dengan kemampuan tackle yang luar biasa. Rata-rata tackle sukses berlaga sepanjang karir Joy menurut WhoScored adalah 1,7 tackle.
Rataan tackle sukses terbaik Joy Palupesi terjadi saat membela Heracles musim 2016-2017, yakni dengan 2,3 tackle sukses per pertandingan. Kemampuan tackle tentu menjadi atribut penting bagi seorang gelandang bertahan yang fungsinya menjadi filter pertama untuk meredam serangan lawan. Kedua, perusak permainan lawan. Sebagai gelandang bertahan, Joy Palupesi mengemban tugas-tugas kotor di atas lapangan. Karena memang fungsi sebagai seorang pertama yang menghadapi serangan lawan. Joy sendiri juga bertugas sebagai penghubung antara lini untuk memastikan serangan dan pertahanan berjalan mulus. Untuk urusan memutus serangan belawan ini, Joy rata-rata mampu melakukan 1,4 intercept per laga menurut WhoScored sepanjang karirnya. Ketiga, bisa mengalirkan bola. Dalam aspek ini, Tomayo juga memilikinya. Namun kehadiran Joy Palupesi jelas akan meringankan beban dari gelandang Almere City itu. Sepanjang karirnya, Joy sudah mencatatkan 11 assist. Ini merupakan catatan yang bagus karena posisi asli Joy yang sedang gelandang bertahan. Kolaborasinya dengan Tomayo pun diyakini bakal menyempurnakan lini tengah skuad Garuda. Kabar gembira, proses naturalisasi 3 pemain baru Timnas Indonesia. Bukan Erick Thohir namanya jika tidak kerja cepat untuk menyulap skuad Garuda menjadi tim yang pantas untuk bersaing di kancah dunia. Hal itu terbukti ketika Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan kabar terkini, yakni proses naturalisasi Emil, Joy Palupesi, dan Dean James. Sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir pun berharap ketiga pemain itu sudah bisa berlaga bersama Merah Putih pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret nanti. Pasalnya, ketiga pemain tersebut bakal melengkapi skuad dengan misi mencuri poin atas Australia dan Bahrain. Bagaimana pada sambut, Menpora Dito pun memastikan pihaknya telah menerima dokumen pengajuan naturalisasi ketiga pemain ini dari PSSI dan pihaknya langsung memproses lebih lanjut. Karena ada proses juga dengan kementerian dan lembaga lain yang terkait. Ini sudah dilakukan rapat dan insya Allah segera diproses. Ya, ini memang di timeline kami bersama Pak Erick sudah bikin rancangannya. Kalau dilihat harusnya keburu, saat ini saya mau ke DPR. Demikianlah jelas Menpora Dito Aryo Tejo. Menariknya, Menpora Dito mengakui batas waktu memasukkan nama-nama pemain Timnas Indonesia untuk laga mendatang sudah dekat. Sehingga proses naturalisasi pun harus dipercepat. Apabila tahapan naturalisasi termasuk persetujuan di DPR RI berlangsung lancar, maka ketiga pemain itu pun bisa segera mengambil sumpah WNI.